Puji Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali kita di dalam ibadah online di minggu ketiga di bulan Oktober, tanggal 18 Oktober tahun 2020. Mari kita sama-sama mau memuji Dia, membesarkan nama Dia. Tuhan ada di tempat ini, Tuhan juga ada di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian masing-masing. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan hidup kita, kita boleh menyembah dan memuliakan Dia, Allah yang begitu baik dan luar biasa dalam hidup kita. Dengan apa kamu balas? Kau Allah yang setia. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. 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 Begitu besar dan luar biasa kasih Allah dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat kita balas untuk membalas semua kebaikan-Nya buat kita semua. Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah jauh daripada kita. Dia begitu baik dan luar biasa. Sore hari ini mari kita bawa hidup kita untuk menyembah dan memuji Dia. Kita bawa seluruh kehidupan kita, kita bersyukur buat kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Angkat pujian ini lagi, nyatakan di hadapan Dia, persembahkan korban ucapan syukur kita sore hari ini lewat lidah bibir, lewat pujian kita kepada Dia. Haleluya. Rasakan ciptanya yang luar biasa sore hari ini. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang sungguh mulia. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulih
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa? Dengan apa akan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu, amin, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Engkau dengan segenap hati kami, karena Engkau begitu baik dan baik dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami balas untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami bersyukur, memuji dan menyembah Engkau sore hari ini Tuhan, buat segala cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami semua pribadi lepas pribadi yang ada, hamba yang ada di tempat ini, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Mari Engkau hadir, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, beracara lewat ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami rindu urapan kuasa-Mu, berkat-berkat-Mu tercurah buat kami semua lewat ibadah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, layakan kami semua, untuk kami boleh datang menghampiri Engkau, menyembah Engkau di tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Teruslah Engkau bekerja, teruslah Engkau beracara Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita adalah umat-umat yang sudah dibebaskan. Kita adalah umat-umat yang sudah dilepaskan. Oleh sebab itu mari, tidak ada lagi keterikatan, tidak ada lagi hal yang membuat kita tidak memuji Dia, membuat kita berat mungkin memuji Dia, karena kita semua sudah dimenangkan. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau bangkit menjadi anak-anaknya, menjadi terangnya. Haleluya. Mari kita semua bukan bangkit. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan
umat pemenang. Lagi, mari kita semua, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, haleluya. Dialah Tuhan, dialah Raja, haleluya. Haleluya. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita mau bangkit menggenapi firman-Nya. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
raut pilihan Allah. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, tiada yang dapat melawan kita. Haleluya. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita mendekatkan diri dan hidup kita kepada Allah, kita boleh menjadi umat-umat yang dimenangkan. Karena Allah ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita menjadi tanah-tanah hati yang baik. Benih firman itu akan kembali ditabur sore hari ini buat kita semua. Tergantung bagaimana kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima benih itu di dalam hidup kita, dalam hati kita. Biarlah hati kita menjadi tanah-tanah yang baik, yang subur, untuk benih itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Amin. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, haleluya, berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Mari sore hari ini kita serahkan kehidupan kita kepada Dia. Dia sanggup memulihkan keberadaan kita semua. Dia sanggup kembali memulihkan, memperbaharui keberadaan kita sore hari ini. Datanglah kepada Dia, Allah yang ajaib, penuh kuasa, sanggup. Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Kekuatan kita hanya ada di dalam Dia. Pengharapan kita hanya ada di dalam Dia. Mari datang kepada Dia. Serahkan hidup kita semua sore hari ini kepada Dia. Haleluya. Kita tidak mampu menghadapi hari-hari ke depan. Kita perlu Dia sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Angkat pujian ini lagi. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi, kekuatan di hidupku. Haleluya, haleluya, amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru, berharap, berseru, berharap dalam Yesus saja. Kau Tuhan penuh kuasa. Amin, amin, amin. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, Engkau penuh kuasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Engkau yang sanggup memperbarui kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah kami yang besar di dalam kehidupan kami. Apapun saat-saat ini yang sedang kami hadapi, beban, masalah, persoalan, tekanan hidup, apapun yang ada dalam hidup kami, kesusahan, apapun itu Tuhan, kami percaya ketika kami serahkan hidup kami kepada Engkau, Engkau Allah yang penuh kuasa, yang sanggup memulihkan keberadaan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan sore hari ini, pujian penyembahan kami, itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, menyenangkan hatimu Tuhan. Tuhan Yesus menyukakan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sore hari ini menyiapkan hidup dan hati kami menjadi tanah-tanah hati yang baik, supaya benih firman yang akan disampaikan itu boleh bertumbuh subur dan berbuah-buah lebat di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, ini keberadaan kami. Selidiki kami Tuhan Yesus. Engkau tahu dan Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi yang ada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu yang sore hari ini akan berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu sore hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami siap menerima kebenaran-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
Selamat sore, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita beribadah masih di dalam online. Kita bersyukur masih ada kesempatan dan kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan apapun bentuknya sebagai waktu yang kita punya untuk menjadikan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Bapa kita yang di sorga, dan Dia inginkan kita semakin hari semakin dewasa dan disempurnakan sampai kita sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan dimuliakan di dalam kekekalan nanti. Mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang saya ambil tema perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus. Mengapa tema ini menjadi tema yang penting? Walaupun mungkin ini sudah menjadi tema yang sering kali kita dengar, tetapi ini menjadi penting karena apa? Karena ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu adalah titik awal di mana kita bisa bertumbuh dan menjadi sama seperti Dia. Nah, memulai firman Tuhan ini, mari sama-sama kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal 19. Kita membaca ayat yang ke-10. Ya. Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. 1, 2, 3 kita baca sama-sama, Bapak Ibu di rumah, saya di sini. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya ulangi sekali lagi. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Ya. Keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Jika ada orang berkata bahwa bisa dibenarkan, bisa dapat menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan di luar Kristus, ya, Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Di luar itu kita tidak bisa pahami. Di luar itu kita tidak tahu dan kita tidak perlu bahas. Yang kita perlu bahas di dalam iman kita bahwa keselamatan ada di dalam Kristus. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3:17, di sana kita bisa melihat bahwa Anak Manusia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Tuhan Yesus datang supaya kita diselamatkan. Tuhan Yesus adalah anugerah Allah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Ya, itu sebabnya kalau ada orang bisa berkata bahwa dia bisa mencapai Allah tanpa Yesus, adalah hal yang mustahil. Karena dia masih ada di bawah kuasa dosa. Dan selama orang masih ada di bawah kuasa dosa, dia tidak bisa mencapai Allah. Nah, keselamatan dalam Kristus juga itu berbicara tentang bagaimana kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Kita dijadikan ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Maksudnya apa? Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dengan segala potensi yang Tuhan berikan, mampukan kita untuk menjadi mulia bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan keselamatan di dalam Kristus juga
Di dalam 2 Korintus 5, Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-18, bagaimana ada dampak, ada implikasi dari keselamatan itu bahwa kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Ya. Jadi keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu adalah memungkinkan kita berkomunikasi, memungkinkan kita punya hubungan yang baik. Ada damai sejahtera antara kita dengan Allah. Tidak lagi jadi musuh, tidak lagi menjadi seteru, tetapi menjadi sekutu, menjadi bagian yang satu dengan Allah. Nah, tetapi juga ya, selain kita diselamatkan dari dosa, kita menjadi ciptaan yang baru, kita miliki damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Keselamatan yang kita terima itu juga memungkinkan kita, atau bahkan itu akan dapat dicerminkan dari damai sejahtera kita dengan orang lain. Nanti bisa dibaca di dalam Efesus 2 ayat 14 ya. Jadi keselamatan di dalam Kristus ini merupakan keselamatan satu paket yang utuh, ya, yang menyangkut harkat kita, martabat kita yang dikembalikan kepada hakikat ciptaan Allah. Kita dijadikan ciptaan baru sehingga kita punya hubungan damai sejahtera dengan Allah, dan demikian juga kita memiliki hubungan damai sejahtera dengan sesama kita. Ini bukan pengajaran moral, Bapak Ibu. Ini bukan berbicara tentang kebaikan, tetapi ini bicara tentang hakikat orang yang sudah diselamatkan. Menjadi orang Kristen tidak perlu diajarkan bagaimana menyembah Tuhan. Menjadi orang Kristen tidak perlu diajarkan bagaimana mengasihi sesama. Menjadi orang Kristen sudah pasti turunannya akibat dari keselamatan yang dia terima, maka dia akan mengasihi Allah dan dia akan mengasihi sesama. Untuk itu Tuhan Yesus datang. Ya. Untuk itu Tuhan Yesus mau mengembalikan kita kepada derajat yang semula. Alkitab katakan semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yesus datang tujuannya untuk mengembalikan kemuliaan Allah di dalam diri saya, di dalam diri saudara. Nah, ayat yang kita baca tadi, yang di awal tadi katakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini terjadi pada peristiwa di mana Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Ya, masuk ke kota Yeriko. Lalu kita tahu bersama cerita ini bahwa ada seorang yang bernama Sakeus. Seorang yang bernama Sakeus, dan Alkitab mencatat bahwa Sakeus ini kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ya. Seorang yang kaya. Seorang pemungut cukai. Ini musuh dari rasa nasionalisme orang Yahudi pada saat itu. Sehingga pemungut cukai itu sering sekali disejajarkan dengan orang berdosa atau orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena demi uang mereka rela menindas bangsanya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi bukan karena mereka merampok atau bagaimana, tapi bahwa mereka lebih menyukai menjadi kaki tangan orang Romawi sebagai musuh bangsa Yahudi, sebagai orang bangsa yang menjajah Yahudi. Nah, walaupun juga pasti ada yang menindas orang-orang Yahudi pada saat itu, ya. Nah, Sakeus adalah orang
yang secara kemasyarakatan, dalam artian kelompok Yahudi, dia bukan orang yang dapat diterima secara agama, secara sosial, ya, walaupun dia orang kaya, ya. Nah, tetapi kita lihat di sini ada hal-hal yang kita bisa pelajari dan kita pahami bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan apa yang terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai, ya, awalan bahwa kita terima keselamatan. Ya, tidak ada keselamatan dari Tuhan Yesus sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Bagaimana saya mau terima Dia kalau saya tidak pernah berjumpa? Ya. Kita lihat di sini, notabene Sakius bukan orang yang layak, yang dapat menerima kebaikan Tuhan. Nah, ketika nanti dia terima kasih Tuhan Yesus, berarti dia terima kasih anugerah. Sama seperti kita yang tadinya tidak layak, tapi kita dilayakkan, kita menerima kasih kemurahan Tuhan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu dimulai dari sebuah hasrat untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ini yang terjadi pada diri Sakeus. Kalau kita membaca di ayat yang kedua sampai keempat dikatakan, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya. Ada orang yang pendek. Ya. Dia tidak terlalu disukai oleh orang banyak. Tapi dia punya keinginan melihat Yesus. Tentunya dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendapatkan kabar tentang Yesus. Dan dia punya keinginan untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya. Orang apakah Yesus itu. Tapi karena dia pendek, dia berlari. Karena dia tahu dia tidak mungkin dikasih kesempatan oleh orang lain. Ya, mengingat dia bukan orang yang dapat diterima di masyarakat. Dia lari. Ya. Tetap saja namanya pendek, ketutupan oleh orang lain, ya dia naik ke pohon ara. Dia naik ke pohon ara. Ya, saya tidak tahu pohon aranya setinggi apa, tetapi intinya dia bisa bisa melongok gitu ya, bisa melongok. Kalau di gambar-gambar yang ada di buku-buku atau apa, tinggi dibuat gambarnya. Tetapi intinya ketika dia naik ke pohon, Yesus melihat dia. Yesus melihat dia. Amsal 8 ayat 17 katakan, siapa yang mencari aku akan mendapatkan aku. Ya. Bapak Ibu, keselamatan memang kasih karunia. Tetapi kasih karunia Allah juga bukan sembarangan diberikan kepada semua orang. Kasih karunia itu artinya kita tidak layak terima. Tetapi tentunya Allah memberikan kepada siapa yang mau menerima. Jadi bukan sembarangan orang. Ada hasrat untuk berjumpa di dalam diri Sakeus yang mendorong dia berlari dan dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus
Itu yang menarik perhatian Tuhan. Keinginan dia bertemu dengan Yesus. Ya. Nah, yang kedua kita lihat apa yang ada pada diri Zakeus yang membuat dia menerima kasih anugerah keselamatan dari Tuhan. Yaitu yang kedua, setelah dia ada hasrat bertemu, ada hasrat berjumpa dengan Tuhan, dia memiliki respon yang positif, menerima Yesus. Ya. Menerima Yesus. Jadi ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6 sebagai respon dikatakan, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada respon terhadap penawaran Tuhan. Keselamatan datangnya dari Allah sebagai anugerah, ditawarkan kepada kita, kepada setiap orang yang mau. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Bahwa agama lain mengajarkan manusia berusaha untuk mencapai Allah, untuk mendapatkan Allah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa semua orang sudah berdosa. Bahkan Nabi Yesaya berkata bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Kalau begitu siapa yang bisa mencapai Allah? Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang sudah di dalam dosa, maka dia akan berlanjut kepada kematian yang kekal. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan itu. Korban-korban yang dilakukan oleh umat Tuhan tidak bisa menyelamatkan mereka. Itu sebabnya Allah memberikan kasih anugerah melalui Yesus Kristus. Maka dia akan menawarkan keselamatan itu. Dia menawarkan dirinya untuk bisa menyelamatkan saudara dan saya. Persoalannya adalah, apakah kita sama seperti Zakeus yang mau terima dia dengan sukacita? Ya. Mungkin kita berkata bahwa, oh ya, dulu saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenyataannya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu bisa hilang ketika kita tidak ada di dalam kesetiaan. Kita tidak ada di dalam kekudusan yang Allah inginkan. Tetapi ketahuilah bahwa setiap saat Dia hadir di dalam hidupmu dan hidup saya. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, ketika kita mulai condong kepada dosa, tidak peduli siapapun kita, apakah engkau seorang pelayan, apakah engkau seorang pendeta, apakah engkau seorang teolog, apapun engkau, setiap saat Tuhan hadir untuk menawarkan pemulihan kehidupan kepada kita. Zakeus turun dan menerima apa yang ditawarkan Yesus. Allah selalu hadir di dalam hidup saudara dan saya. Di momen-momen yang mungkin kita tidak duga, di momen-momen di mana mungkin kita tidak menyangka di situ kehadiran Tuhan ada. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus berkata di akhir zaman nanti bahwa kamu ketika aku datang tidak kamu kasih minum. Ketika aku haus, engkau tidak kasih aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak kasih aku pakaian. Dia hadir. Dia menawarkan sesuatu kepada kita setiap saat.
Apakah setiap kali dia datang, apakah itu dalam bentuk firman, apakah itu dalam bentuk sapaan-sapaan yang bersifat pribadi kepada kita, ya. Apakah itu teguran? Setiap sapaan Tuhan harus kita respon dengan tepat dan dengan sukacita. Yang ketiga, perjumpaan dengan Tuhan itu akan membawa perubahan dan dampak pada diri seseorang. Ya, perjumpaan dengan Tuhan itu akan membawa perubahan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Sakius ini orang yang sebetulnya, ya, orang berpikir bahwa Sakius ini orang jahat. Sakius ini orang yang tahu firman. Dia tahu firman. Kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini mengutip kepada aturan yang ada di dalam Keluaran pasal 22 ayat 1. Dia tahu. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, orang ini anak Abraham. Ya. Dan dia bukan orang yang suka memeras, Bapak Ibu. Kalau dia orang yang suka memeras, bayangkan saja kalau dia harus kembalikan 4 kali lipat, habis semua hartanya. Padahal tadi dikatakan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Berarti tinggal setengah hartanya. Nah, kalau dia tukang peras, nggak mungkin cukup. Ya, tapi dia masih berkata, seandainya, sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dia sadar diri juga, mungkin suatu waktu ada. Ya. Nah, ada perubahan. Ya. Ada dampak yang terjadi ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena sukacita, maka itu akan mendorong sesuatu dari dalam dirinya untuk melakukan apa yang baik. Ya, kita tahu kalau kita lagi dapat cuan, ya, lagi dapat kangtau, maka kita akan murah hati. Ya, kalau kita bersukacita, kita akan bermurah hati. Itu sebabnya ada semacam tradisi orang kalau ulang tahun traktir kan, karena senang. Nah, Sakius senang bertemu dengan Tuhan. Dia menerima, dia merespon dengan baik. Terlebih ketika Tuhan katakan dia mau menumpang di rumahnya. Ini merupakan sebuah tanda bahwa Yesus menerima dia. Ya. Berbeda dengan konteks kita zaman sekarang. Kalau ada orang mau numpang sama kita tuh ngerepotin. Tetapi kalau dalam tradisi Alkitab, orang yang terhormat mau menumpang, ya. Kalau kita membaca di Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, lihatlah aku mengetuk di muka pintu, barang siapa mendengarnya dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Nah, kalau dalam tradisi Alkitab, tamunya yang akan jadi pelayan di rumah itu, dia yang akan mengajak makan. Ya, jangan disamakan dengan tradisi kita di sini. Artinya Tuhan Yesus mau menjadi Tuhan di dalam rumah Sakius. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa di dalam diri Sakius. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah ketika kita mengatakan kita sudah terima Yesus, kita sudah merespon dia dengan baik, apakah ada dampak yang terjadi di dalam diri kita? Itu sebabnya tadi saya katakan, orang Kristen tidak harus diajarkan untuk mengasihi supaya dia menyenangkan Tuhan. Bukan.
Orang Kristen yang sudah terima Yesus, orang Kristen yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dari dalamnya akan mengalir aliran air kehidupan yang membuat dia mau menjadi berkat bagi siapa saja. Di samping dia juga mau bertobat, dia mau mengubah apa yang mungkin buruk di masa lalunya. Dia juga punya keinginan untuk berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan untuk menyenangkan Tuhan lagi, tetapi memang itu keluar sebagai kesukaannya. Kalau kita mau menguji apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang dialami Sakeus bisa kita jadikan sebagai alat ukur. Puji Tuhan kalau kita sudah alami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya kapan? Dulu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 bulan yang lalu, sebulan yang lalu. Sekarang, kita membaca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-13. Surat Ibrani pasal yang ke-13. Kita membaca ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ketiga. Surat Ibrani pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Pengalaman perjumpaan dengan Kristus itu menjadi momentum yang kuat buat kita hidup menjadi anak Tuhan. Tetapi yang jadi persoalannya adalah seringkali kita melupakan peristiwa itu dan mulai hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal perjumpaan kita dengan Kristus itulah yang mengubah kita, mengubah kehidupan kita. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita melakukan hal-hal yang baru. Kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita tetap di situ? Ya. Karena bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Yang pertama itu bagus, tetapi yang akhir itu yang menentukan. Kita mungkin sudah respon Tuhan di waktu yang lalu, tetapi kita harus terus respon Dia setiap saat sampai kepada akhirnya. Sampai kepada akhirnya. Ini bukan bicara soal Anda atau saya tetap menjadi orang beragama Kristen atau tidak. Ya, banyak orang meninggalkan Tuhan karena kebutuhan-kebutuhannya itu perkara yang rendah. Tetapi kita yang masih percaya kepada Tuhan, apakah kita teguh berpegang kepada apa yang kita terima dari Dia di awal perjumpaan kita dengan Tuhan? Kita harus tetap alami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita harus tetap alami perjumpaan dengan Dia? Setiap saat Dia hadir di dalam hidup kita, setiap saat kita bisa menyadari kehadiran Dia, setiap saat kita bisa berjumpa dengan Dia di dalam setiap momen kehidupan kita. Pada saat engkau berbicara kepada orang lain, ketika engkau melihat kesalahan orang lain, ketika engkau melihat keburukan orang lain, ketika engkau melihat kebaikan-kebaikan orang lain, engkau mestinya, kalau engkau kenal dengan Dia, engkau akan melihat Yesus ada di dalam setiap peristiwa kehidupanmu. Kau harus berjumpa dengan Dia di dalam setiap jalan kehidupanmu. Itu sebabnya ketika engkau melihat orang yang bersalah, engkau bisa ampuni dia. Karena Yesus pasti ada di situ. Dia akan bilang sama kita,
kau juga dulu bersalah dan aku ampuni. Ketika kita dirugikan, kita tidak akan memaki, tidak akan mengumpat. Kenapa? Yesus ada di situ, dia juga akan mengingatkan kepada kita betapa engkau juga dulu penjahat. Perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari itu yang akan lambat laun membuat kita menjadi serupa dengan Dia. Karena otomatis kita akan melihat Dia. Otomatis kita akan mengingat Dia. Otomatis kita akan mengetahui apa yang akan Dia lakukan pada saat-saat kita mau melakukan keputusan kita. Ya. Satu ayat kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, artinya di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kita tidak bisa mengatakan aku dalam Tuhan, tapi aku tidak mau hidup bersama. Aku tidak mau hidup seperti Kristus hidup. Bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus kalau kita tidak pernah mengalami perjumpaan? Ya. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita sering bersama-sama, maka kita akan semakin sama dengan Dia. Tetapi kalau kita tidak mau bersama-sama dengan Kristus, kita tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus terus-menerus, maka mustahil bagi kita untuk bisa hidup seperti Kristus. Mengampuni seperti Kristus mengampuni. Ini akan jadi kesukaran kalau kita tidak memiliki hasrat untuk berjumpa dengan Dia, dekat dengan Dia. Segala perintah firman Tuhan ini akan menjadi sesuatu yang berat dan tidak masuk di akal. Dan itu yang terjadi di dalam kultur, di dalam budaya agama-agama. Bangsa Yahudi, umat Israel kesulitan untuk memenuhi semua hukum Allah. Tetapi Yesus datang memberikan kasih karunia agar kita punya hubungan yang berbeda dengan Allah. Sebab itu mari kita merespon Dia dengan tepat. Merespon Yesus setiap saat. Tuhan menolong kita, Bapak Ibu. Apa yang bisa kita simpulkan dari firman Tuhan sore hari ini? Bahwa keselamatan yang kita terima itu kita baru bisa dapatkan jika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Entah engkau jadi orang Kristen karena kecelakaan, entah engkau karena jadi orang Kristen karena lahir di keluarga Kristen, engkau harus alami perjumpaan dengan Yesus. Kalau engkau belum alami saat ini, mari sama-sama aku akan doakan engkau supaya engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, hasrat berjumpa, respon penerimaan, dan alami perubahan serta dampak adalah konsekuensi logis, atau ini adalah yang pasti mengikuti ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan katakan kita pernah berjumpa dengan Tuhan kalau tidak mengalami hal-hal yang kita punya, yang tadi saya sebutkan. Ada hasrat
ada keinginan untuk berjumpa. Kalau engkau tidak pernah berjumpa dengan Kristus, tidak mungkin ada hasrat itu bertumbuh lagi sekarang. Ya. Kalau berjumpa dengan Tuhan itu tidak menyenangkan, tidak mungkin kita punya keinginan lagi. Apakah hasrat itu masih kuat di dalam hatimu saat ini? Respon menerima itu harus tetap ada. Kalau dulu respon menerimamu bagus, sekarang tidak lagi, ada masalah dengan pengalamanmu dengan Tuhan pada saat itu. Dan alami perubahan. Mengalami perubahan serta menjadi berdampak kepada seluruh kehidupan. Karena kita memang diciptakan untuk itu. Dan kalau ini tidak terjadi, ayo kita kembali lagi, Tuhan, aku mau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Ya. Yang ketiga, perjumpaan dengan Tuhan harus menjadi pengalaman yang terjadi sepanjang hidup kita, setiap saat, setiap hari, entah itu lewat doa-doa, entah lewat ibadah-ibadah, tetapi yang pasti Tuhan hadir dan mau berjumpa dengan engkau. Tinggal kepekaan kita, apakah dia hadir atau tidak, itu tergantung kepada hasrat kita. Ya. Karena Tuhan tidak membuka diri kepada semua orang. Ada banyak orang di sekitar Sakeus, tetapi matanya tertuju kepada Sakeus. Mari biarlah kita menjadi orang yang memikat mata Tuhan, bahwa kita adalah orang yang punya hasrat kepada Dia. Dan kita akan mengalami perjumpaan yang terus menerus. Dan yang terakhir, bahwa perjumpaan yang kontinu, perjumpaan yang terus menerus kita alami di dalam Tuhan, ini akan mengarahkan hidup kita makin lama makin serupa dengan Kristus. Kalau engkau ingin menjadi serupa dengan Kristus, tidak ada pilihan lain bahwa engkau harus alami perjumpaan demi perjumpaan dengan Dia sebagai teladan kita. Mari, pertanyaan bagi kita, sudah berapa lama kita menerima keselamatan? Masih ingat nggak pengalaman kita pertama kali berjumpa dengan Kristus? Atau nggak pernah? Ya, saya harap kita semua mengalami itu. Tetapi ketika kita sudah mengalami juga, kita lihat apakah masih terasa indah buat kita. Ya. Jadi pertanyaan kita, terakhir kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Jangan-jangan sudah 10 tahun yang lalu. Jangan-jangan sudah 50 tahun yang lalu. Jangan. Hari ini, saat ini, setiap saat kita harus alami perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaan yang harus jujur kita jawab. Saya ini sedang mengarah kepada keserupaan dengan Kristus tidak? Tuhan kiranya menolong kita. Satu ayat penutup kita ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-17. Tetapi siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saya ulangi lagi. Tetapi siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tidak ada pilihan lain, tidak ada cara lain untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, kecuali kita menjadi satu roh dengan Dia. Sebab itu kita harus mengikatkan diri dengan Dia. Alami perjumpaan-perjumpaan setiap hari, setiap saat, setiap kesempatan yang Tuhan kasih. Mari kita cari Tuhan, mari kita temui Dia, ya. Maka apa yang dikatakan Yesus kepada Sakeus itu akan kita alami. Apa itu? Pada hari ini, ya, pada hari ini ada anak Abraham yang diselamatkan. Tuhan Yesus katakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Engkau rindu anak-anakmu diselamatkan. Engkau rindu
keluargamu diselamatkan, engkau rindu Allah memerintah di dalam kehidupanmu, mari engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Yesus dan itu akan menular kepada keluargamu. Itu akan tertular kepada seluruh kehidupanmu. Mari kita menyatukan diri dengan Dia lewat perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa kami Tuhan? Sehingga kami mampu mencapai Engkau, menggapai Engkau Bapa. Tapi syukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau menyapa kami dengan kasih karunia-Mu. Sehingga kami boleh diselamatkan, kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Hanya mungkin Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami tidak terlalu terpikat dengan kehadiran-Mu. Kami tidak terlalu terpikat dengan diri-Mu sebagai juru selamat kami. Sore hari ini kami mohon belas kasihan-Mu lagi, biarlah kami semua senantiasa mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sehingga kami setiap hari boleh melihat wajah-Mu, kami setiap hari boleh mengerti isi hati-Mu, kami setiap hari boleh mengalami dampak dari perjumpaan dengan Engkau. Sehingga kami setiap hari kami dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ajar kami untuk kami tidak terpikat kepada dunia ini. Ajar kami tidak membanggakan siapa kami, masa lalu kami, bahwa kami adalah orang yang hebat di dalam pelayanan. Tapi kami sore hari ini kami mau Allah menjadi orang yang selalu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih buat masa lalu yang baik yang membangkitkan rohani kami. Tetapi kami ingin pengalaman-pengalaman yang selalu baru setiap hari bersama dengan Engkau. Dan itu yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami untuk tetap ada di dalam iman pengharapan kepada Engkau sampai titik terakhir. Tuhan, izinkan kami hidup atau kami berjumpa dengan Engkau di awan-awan yang permai nanti. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, buat peneguhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat, memberkati setiap orang-orang yang beribadah bersama kami lewat ibadah online ini. Setiap taburan firman yang sudah diberikan kiranya ini mendarat di hati, di tanah yang baik, sehingga menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati setiap pribadi umat-umat-Mu, keluarga, rumah tangga, bahkan masa depan seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati. Lawati mereka yang lemah, yang berkekurangan, bahkan yang mengalami sakit penyakit, semua Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala sesuatunya, itu yang akan memelihara kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat lingkungan sekitar kami, tetangga-tetangga yang ada, depan, belakang, kanan, kiri, semua Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pemerintah yang ada, dari presiden, gubernur, baik itu wali kota maupun
ada di kecamatan, kelurahan, RT, RW, semua Tuhan berkati. Berikan kemampuan untuk mereka bisa memimpin dengan takut akan Tuhan. Aparat keamanan yang ada Tuhan berkati, TNI Polri Tuhan sertai, berikan hikmat di dalam menangani persoalan-persoalan yang ada. Bahkan seluruh komponen bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai kehidupan kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Engkau, menjadi berkat bagi lingkungan, bagi bangsa negara kami, bahkan bagi setiap orang yang mungkin tidak mengenal Engkau, bahkan membenci kehidupan kami, membenci Engkau. Tuhan kiranya memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Akhirnya kami mau sudahi ibadah kami dengan ucapan syukur, permohonan berkat kepada Allah. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran akan menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menguduskan kehidupanmu sepenuhnya, mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.